Sriwijaya 1, 6 Maret 2021. Maret. Wah, sama dengan tanggal kelahiran istriku ini. SJ3. Oh, ini pakai itu ya. Pakai waren ini. Oh, itu kumbang tanduk ya sama si Bob. Dia pakai itu karena untuk kumbang tanduk. Pelakuannya urea 150 kg untuk bang tanam nih, umur 1 bulan, 4 bulan. SJ4. Oh, itu semiklon ya, ada tuh. 6. Wih, mantap semiklon. Justru tanding bola kita kelihatannya, enggak? Iya. Kumpul lapang bola ini. Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Biar ngomong. Ini dampingi Pak Uden. Atau kebalik, Uden dampingi Pak Salman. Rapat nih, 5 nih kelihatannya. Ya. Nah, ini tetap piara mereka, kenapa? Ditanya nih nanti. Kan mereka untuk meriset juga sih, Bang. Iya, untuk riset benar. Mereka nggak mesti ketemu masalah langsung main eksekusi di tempat kan. Enggak. Urea ini. SJ5 apa SK5 nih? Nanti saya fokus ke kiri. Rapat betul ya kalau 8 meter ya. TM2, itu usianya 5 Pak ya? Iya. Nanti mau ngeprok kok. 2017 tanam ya. Oh, iya. Ini semiklon 1 2017 11 kilo. Tambah. Ini semiklon 2. Ya nih, anu Pak. Wih, udah ada ya semiklon 2 ya? Ini SK5 sama pengambilan. Semiklon 3 11 kilo. Wah, BJR-nya rata-rata nih. Wah, turun dua ada ya. Semiklon 5 10 kilo. Wah, cantik. Tapi yang ini kebun produksi ya. SJ1 9,5. Tuh. 2017 9,7 SJ2. CJ3 10 kilo. CJ5 9 kilo. Oh iya. Semiklon usia tanam yang tahun sama 2017 rata-rata memang lebih tinggi. BJ. Dan Berarti ketemu yang kemarin di situ apa? Kita diberi kesempatan lagi datang ke tempat ini untuk ini semua adalah customer DP Sriwijaya dan juga mereka membantu teman-teman untuk mendapatkan benih unggul Sriwijaya ya. Jadi ada dari berbagai wilayah Pak ya, ada dari Bangka Belitung, ada dari Provinsi Jambi, ada juga dari Sumsel. Kita lengkap di sini, berkumpul di sini. Kami perkenalkan juga di sini, ini ada Bapak Warsito ya, Budi Mulya. Budi Mulyono, Kurangno. Beliau sebagai manajer kebun di sini. Kita berada di sekarang di masih PT-nya Air Tarum, tapi kebun mesuji. Ya Pak, di kebun mesuji. Kemudian mungkin semalam udah nengok, beliau ada askep. Di sini ada Pak Deki Rimon, ada marganya ya, Situmorang. Situmorang. marah dia Bu. Maaf. Beliau askep untuk kebun Suryadi ya, sekaligus yang menghandle kebun Suryadi.
Kemudian yang berdiri sebelah kanan saya ini, di sana ada Pak Irman Silalahi ya. Beliau ini asistennya untuk wilayah yang Bapak sekarang duduk ini, dikelola oleh beliau. Nanti akan banyak bercerita bagaimana bisa sampai menghasilkan seperti ini. Nah, harapannya nanti Bapak semua ketika menyalurkan benih unggul ini juga bisa memberikan gambaran bahwa modal benih unggul saja itu bukan jaminan mendapatkan yang potensi sampai 35 ton sampai 32 ton. Tetapi harus ada yang kita lakukan di lapangan. Ya. Kemudian di bagian ujung ya, itu ada Pak Bayu Lesmana. Beliau adalah dari bagian riset breeding atau pemulihan tanamannya. Jadi beliau ini yang di antara kita yang paling pinter milih mana ini yang calon bapak, calon mama itu kan. Makanya beliau juga pinter milih calon Istri. Dilihat dulu nanti betul, dilihat dulu dari tingginya, kemudian lebar boyoknya, kemudian baru hasilnya seperti itu. Bibit bobot bebek. Pimpinan untuk breeding di sini Pak Fahmi Wendra ya, kebetulan nggak bisa gabung karena sedang ada tugas di Kalimantan. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Pak Bayu dan Pak Irman. Silakan, mungkin siapa lebih dulu mau insut silahkan insut, nggak apa-apa. Lanjut Pak, silakan. Oke, terima kasih ya Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya Bapak Ibu yang sudah bisa berkunjung di perusahaan kami khususnya ya. Yang saya hormatin ya Bapak Warsito, Pak Salman, Pak Deki dan Pak Den ya, dan bapak-bapak tim dari Palembang ya, bergabung bersama-sama kita mau melihat DP Sriwijaya kita tuh seperti apa. Jadi yang pertama saya akan sampaikan, nanti sifatnya ini adalah diskusi ya Pak ya, langsung ditanyakan saja, nggak masalah, sampai kita nanti sampai puas gitu loh Pak. Hasilnya tuh apa sih yang ingin kita dapatkan setelah kunjungan ini, dan DP mana yang cocok menurut wilayah yang bapak-bapak ini mau tanam gitu. Oke, yang pertama mungkin saya akan jelaskan, beruntung bapak-bapak bisa hadir di sini karena di sini adalah DP yang paling terlengkap se-Indonesia. Ya, kita bangga juga Pak dengan kondisi perusahaan karena ada 6 varietas yang bisa kita tawarkan kepada customer ya, kepada masyarakat. Ada 6. Yang pertama itu kita ada DP Sriwijaya 1 sampai 6 ya. DP Sriwijaya 1 ini adalah persilangan dari origin Nigeria ya. Nigeria itu identik dengan warna, nanti ada hitam merah, ada yang orange, hijau orange. Kemudian ada Sriwijaya kedua, itu persilangan dari origin Ghana ya. Nanti untuk keunggulannya nanti lebih lanjut lah kita diskusikan. Kemudian ada Sriwijaya 3, itu persilangan dari Econa. Kemudian lanjut ke nanti ada Sriwijaya 4, itu dari persilangan Afros. Sriwijaya 5 itu dari persilangan Dami Composite. Yang keenam adalah dari Dami dari origin yang Ambi. Nah, untuk variannya kita ada 12. Satu lagi varietas yang belum kita rilis itu ada varietas yang namanya Lame Pak. Dari persilangan Lamin kita baru observasi dan pengamatan lah. Kita belum rilis. Nanti kalau untuk varian kita ada 12. Mulai dari DP Sriwijaya 1 sampai 6, ada semiklon 1 sampai 6. Nah, jadi tergantung bapak-bapak ini nanti memilih yang semiklon atau yang konvensional, yang biasa. Apa sih bedanya nanti? Nah, nanti bapak bisa tanyakan lebih dalam lah. Nanti kalau saya pun nggak bisa jelaskan semua,
apa yang saya ingatkan, nah inilah butuh diskusi sama bapak-bapak untuk mengingat kita kembali produk-produk kita. Untuk yang khususnya untuk Visipera yang semiklon, bocorannya begini. Apa sih bedanya Visipera klon dengan DP konvensional yang dari persilangan DP gitu. Jadi yang katanya semiklon berarti salah satu tetuanya adalah dari klon. Bisa duranya dari klon atau Visiperanya dari klon. Kenapa kita harus klon? Nah, karena misalnya kita memilih atau menseleksi pokok yang betul-betul lebih baik daripada yang biasa, ya. Ini misalnya pokok ini terbaik nih Pak, Visipera ini terbaik, ya. Ini supaya cepat kita dapatkan ini, kita lakukan klon. Kenapa kita klon? Karena dia mungkin potensinya lebih dari 10-15%. Nah, jadi kalau untuk mempercepat itu ya kita klon. Nanti hasil persilangan yang salah satu tetuanya klon, kita silangkan, jadilah DP semiklon. Ke depan kita kenapa nggak biklon? Bisa Pak. Nanti kita ke depan kita lakukan biklon, dua-duanya klon. Visiperanya di klon. Atau nanti Bapak bisa kita coba lagi observasi, pengamatan dan membuat trial-trial. Kita pakai DP dalam kurungnya klon. Ini kalau misalnya ini yang terbaik, kita klon. Jadi Bapak akan dapat DP yang klon. Udah pasti ini yang kita, misalnya Bapak mau, wah ini bagus sekali Pak, misalnya ini produksi sampai 30 ton, ya, 30 ton dia konstan misalnya Pak ya. Nah kalau kita klon ini, dia akan menghasilkan pokok-pokok yang seragam nih, akan rendemennya 26 semua, kemudian potensi produksinya 30 terus. Nah itu, tapi sejauh ini pengalaman saya ada dua, ya. Yang pertama di Burnai Timur, yang kedua di sini. Kalau di sini kita belum lakukan, tapi kalau di tempat lain sudah kita lakukan. Ada positif dan negatifnya. Yang pertama, kalau pada saat kita memilih DP klon ini, kalau misalnya dia pokok ini bunch numbernya tinggi nih, jumlah tandannya tinggi sampai 20 tandan per tahun, atau bisa jadi 24 ya Pak ya. Nah kalau kita pakai DP klon, bunch number tinggi, bunga jantannya nggak ada, dia mau diserbukan pakai apa? Nah itu tergantung masing-masing kita lah. Kemudian rendemen pasti tinggi, yang dipilih pasti tinggi, konstan dia. Tapi yang jadi masalah cuma Fruset yang jadi masalah. Kadang terkendala kita Fruset jantan enggak ada. ya Pak. Enggak. Fruset jantan enggak ada. Iya. Ya karena semua bunga betina. semua hasil Dalam ini pelepah. ditentukan sama serangga penyerbuk. Serangga penyerbuk itulah yang harus ada. Sek rasio dari antara bunga jantan dan betina tuh harus ada Pak. Kalau kita menginginkan yang jumlah tandanya tinggi tapi bunga jantannya nggak ada, aduh, kita harus memikirkan itu, berarti harus melakukan penyerbukan buatan Atau penanaman. Kemudian sering multiklon. ditanyakan kepada customer atau petani kita di sini semua, masyarakat, bisa nggak Pak kalau kelapa sawit itu produksinya meningkat terus? Nah kira-kira jawaban kita apa nih Pak? Nggak bisa. Grafik kok Iya. sigmoid, Betul, karena kurva sigmoid. nggak selamanya potensi produksi sawit itu memuncak terus. Dia akan mengalami namanya kan Sigmoid, grafik kurva sigmoid, ya, kurva sigmoid. Dia eksponensial ya. Dia setelah naik akan turun. menjadi rata-rata. Nah itu yang mungkin pembukaan dari saya ya. Kalau untuk keunggulannya kita udah sama-sama tahu di sini. Kalau untuk SJ Sriwijaya rata-rata DP Sriwijaya kita ini adalah 27 ton per hektar per tahun ya. Itu kalau di ada pengamatan kita tuh umur 8 tahun itu mulai nampak. Tapi kalau dari pengalaman, saya kasih pengalaman juga dari customer kita yang lain Pak. Kalau untuk tahun pertama, kedua ya
itu tergantung agronomi kita. Nanti secara agronomi nanti dijelaskan sama Pak Irman ya. Yang sudah merasakan di sini tuh setelah tahun keempat dan kelima. Biasanya konsumen kita yang paling Semangat. terasa itu di tahun keempat, Pak. Kalau tahun pertama dia panen, loh kok nggak sesuai ya, gitu Pak. Terkadang jadi kita nanti jangan dulu berpikiran yang negatif, ya. Makanya nanti trik-triknya bagaimana cara supaya dapat potensi produksi, nanti kebunlah yang punya pengalaman. Nah, tapi kami selama ini menginformasikan untuk tahun pertama dan kedua itu biasanya masih tergantung agronomi, tergantung kastrasi Bapak. Kalau Bapak siap kastrasi 100% mengikuti prosedur, udah kita jamin. Nanti sama-sama kita buka-bukaan, Bapak telepon kami, kita siap untuk berapa potensi Sudah produksi. buka-bukaan apa itu? Bukan apa? Buka-bukaan Pak, pokoknya bagaimana produksi. Buka baju. Mungkin itu Pak dari saya. Kalau secara genetik atau Dan varietas, serius sekali Pak, saya bertanya. Jadi diem semua kayak sekolah kita kan itu. Biasa di lapangan ya. makanya Pak kita diskusi. Kalau ada yang Bapak mau tanyakan sekilas tentang polinasi, Mungkin yang asik nanti Pak Irman yang terangkan. Di lapangan. Kalau itu kan sejarahnya bibit gitu kan. Nah, betul. Nanti kalau polinasi ke seed garden ya Bu ya. Iya. Nah, nanti di situ juga polinasi beda Pak. Kita melakukan walaupun kegiatan sama tapi tipe pekerjaannya beda. Kalau kita mau memperbanyak secara komersil nanti ada seed garden. Tapi kalau kita merakit yang unggul-unggul, nah itu bagian breeding. Breeding. Oke Pak, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan Pak. Nah, makasih Pak. Saya Bustanil dari Bangka. Oke Pak. Mohon dijelaskan metode klon itu seperti apa? Metode Mungkin kawan-kawan di sini belum tahu klon itu apa. Kalau karet kan jelas, klonnya artinya dengan saya kalkulasi ya, klonnya PBD 0, jadi bukan varietas kan. Jadi sistemnya klon. Nah, klon ini ngambilnya seperti apa? Jadi kalau pohon indukannya itu untuk jadikan klon standarnya usianya berapa? Kemudian mengklon itu seperti apa? Kan kalau di beberapa produsen lain kan mereka udah buat dengan sistem kultur jaringan, tetapi ternyata di lapangan kami temukan di Bangka juga ada yang gagal, yang harganya 45.000 planletnya gagal juga. Jadi kalau lihat ini pohon indukan seleksi untuk klon itu seperti apa? Gambaran aja Pak, kalau dijelasin tidak cukup waktu kalian. Paling jadi kawan-kawan ini kalau tanya apa beda klon dengan SJ, prosesnya seperti apa? Apakah memang kultur jaringan ataukah seperti apa? Makasih Pak. Oke Pak, misalnya saya akan menjelaskan klonnya. Inilah pokok kandidat kita nih. Ya, pokok kandidat kita ini. Jadi kita untuk mempercepat ini, kalau kita silangkan atau segala macam itu panjang. Nah, kita klon. Bagaimana cara mengklonnya? Itu ada daun namanya Sel kalau di somatik. dalam itu sebelum daun 0, sebelum daun 1. Itu namanya ada pelepah umbut namanya. Nah, itulah yang cikal bakalnya untuk menjadi kalus. Nah, itu kita proses, kita bawa ke lab kultur jaringan. Biasanya mereka mencacah gitu ya, mengambil sampel sedikit. Nah, dari biasanya 70 cm, itu dari situ dapatlah 35.000 Sel apa somatik. namanya Pak ya? Sel somatik. SE. Explant. Nah, Ya. nah kayak gitulah. Dapatlah 35.000. Nah, itu Explant. yang dikembangkan. Setelah berkembang dia akan aklimatisasi, kemudian dilakukan pembibitan. Nah, udah bibit yang sudah di pre-nursery itu yang dinamakan klon. Gitu, Pak. Jelas Jadi ya? beda sama yang dia hasil persilangan. Manual. Dia tinggal silangkan aja konvensional, kita tunggu sesuai dengan ini waktu gitu. Oke Pak, Usia pemilihan tadi Pak? usia pemilihan pokok klon Iya, nggak ada, nggak ada. umur Pak. Nggak ada umur Jadi ya. kalau misalnya kita telat nih udah umur 15 tahun atau 25 tahun, kalau ini potensinya memang bagus, ya kita tetap ambil dia di umbutnya. Di umbut tetap ya. Tapi dengan syarat kondisi cuacanya bagus, tidak hujan. Kalau kita hujan nanti kontaminasi di lab kita jadi besar gitu. Oke. Mungkin kita lanjutkan ke Pak Irman untuk menjelaskan. Ini ada 3 batang Sriwijaya 5 dan kemudian sebelahnya ada 3 batang juga Sriwijaya Semiklon 1 yang ditanam tanggal 3 Maret 2020.
kita lihat ya performanya. Kemudian awalnya mungkin kita bisa lihat ini, tanam 3 Maret 2020, lubang tanam menggunakan rock fosfat setengah kilo, umur 1 bulan menggunakan urea 150 gram, umur 4 bulan 250 ditambah mop ini KCL ya 300 gram, umur 8 bulan menggunakan urea, kemudian rock fosfat, kemudian mop, dan menggunakan keserit nih lihat ya 300 gram, umur 12 bulan urea 600 gram, KCL 750 gram, borat 50 gram. Kemudian usia 18 bulan menggunakan urea 800 gram, LP 1,5 kilo, KCL menggunakan 1 kilo, keserit 50 gram. Katrasi dilakukan pada bulan Maret 2021, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2021. Panen perdana usia 26 bulan. Ingat ya, penanaman pada bulan Maret. 1 tahun kemudian, tepatnya 2021, mulai melakukan katrasi. Kita lihat performanya. Hari ini tanggal 1 Desember. Kita bisa lihat ini buahnya. Pokoknya pun termasuk bagus. Pelepahnya termasuk kompak, mantap. Buahnya ini Semiklon 1. BJR mungkin di atas 3 kilo 4 kilo ini. Nah, ini buah hijaunya nih, nampak bukan? Itu yang hitamnya. Mantap sekali. SK1. Waduh, ampun kawan. Kemudian nanti kita lihat yang SJ5. Oh ya, ini SJ1. Lupa saya ngeliatnya. Mantap. Buahnya oranye. Berapa nih, Bang? Ada keterangan nggak? Tanggal berapa di ini? Umurnya? Nggak ada ya? 7-8 lebih lah ya, 10-an. Seharusnya bisa dihitung lah dari jumlah pelepah. Cuman lupa ilmunya. Sama ya, SJ5 ini. Tahunan ya, Pak. Oke. Nah, ini SJ5. Performa batang cantik. Ya. Nggak tahu mereka nongkrong di mana, nggak jelas. Main bola tapi nggak ada batang hidungnya. Saya kesini nggak ada lagi mereka. Klik ke warung kopi kali. Kelihatannya jajan tadi mau cari rokok katanya. Oh iya, kawan-kawan, maaf kontennya potong-potong ini. Jangan ragu untuk menggunakan benih unggul. Jangan sia-siakan hari tua Anda dengan menanam benih abal-abal. Ingat, kunci utama adalah benih, kedua baru perawatan. Jadi kalau benih salah, tidak menggunakan benih unggul, perawatan semaksimal pun Anda tidak akan mendapat peroleh hasil yang signifikan, yang cukup baik. Jadi gunakan benih unggul sekaligus gunakan atau teknis perawatan yang cukup baik sehingga potensi genetik dari setiap varietas Anda gunakan benih unggul tersebut berhasil dan dapat membahagiakan Anda dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.